Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam perkuliahan Matematika Ekonomi Lanjutan. Kali ini kita akan bahas penggunaan matriks dan penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Sudah kita pelajari di materi yang lalu, penggunaan matriks itu yang pertama untuk menyelesaikan bersama linear secara simultan. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai penggunaan matriks untuk membentuk fungsi dengan data yang ada. Kalau dalam matematika 1 kita telah bahas bagaimana cara membentuk fungsi melalui dua titik koordinat. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai cara membentuk fungsi melalui beberapa titik koordinat yang diketahui. Nah, nanti kita akan pelajari di sini menggunakan matriks. Penggunaan matriks yang akan kita bahas di sini adalah membentuk fungsi linear untuk satu variabel bebas dulu melalui beberapa titik. Jadi kita yang pertama adalah kita bentuk fungsi linear untuk satu variabel bebas. Bentuk umum dari fungsi linear adalah ini, Y sama dengan A0 plus A1 X. Y-nya adalah sebagai variabel terikat, X-nya adalah sebagai variabel bebas. Jadi di sini kita akan membentuk fungsi dengan satu variabel bebas. A0 di sini adalah suatu konstanta dan A1 adalah koefisien dari variabel X. Untuk menentukan parameter fungsi, yaitu konstanta A0 dan koefisien X, yaitu A1, kita akan gunakan rumus dalam sistem persamaan linear. Ini rumusnya. Di sini ada N. N adalah jumlah observasi. Sigma X adalah penjumlahan dari X. Jadi X-nya nanti dijumlahkan. Ini juga sigma X. Nah, di sini ada sigma X pangkat 2. Artinya X-nya dipangkatkan 2 dulu, baru dijumlahkan. Nah, di sini berarti membentuk matriks. Ini parameter yang kita cari A0 dan A1. Sedangkan sisi kanannya adalah sigma X, yaitu Y dijumlahkan. Dan di sini sigma X kali Y, artinya X dikalikan Y dulu, baru dijumlahkan. Untuk lebih jelas, misalkan kita punya data X dan Y seperti ini. Sekali lagi di sini, X-nya adalah sebagai variabel bebas, Y-nya sebagai variabel terikat. Di sini kita mempunyai 5 observasi. Nah, terus untuk membentuk sistem persamaan matriks, kita ikuti rumus ini tadi. Berarti yang baru ada adalah X dan Y. Berarti belum ada X pangkat 2 dan X kali Y. Maka untuk mempermudah kita bentuk suatu kolom lain. Dua kolom lain di sini. Saya sengaja di sini saya kosongkan dulu. Nah, untuk menyelesaikannya ini,
Jadi yang tadi adalah yang belum ada dari rumus tadi adalah X pangkat 2 dan X kali Y. Sehingga dari sini kita ikuti saja ini. Di sini ada X-nya 0, berarti X pangkat 2, 0. Nah, sehingga di sini X kali Y 0 kali 3. Berarti 0. Dan seterusnya. Sehingga nanti kita jumlahkan, berarti sigma X, penjumlahan dari X, kita jumlahkan, ini 10. Ini kita jumlahkan Y-nya, berarti kita simpulkan sigma Y, sama dengan 35. X pangkat 2 kita jumlahkan, berarti sigma X pangkat 2, ini 30. Dan X kali Y kita jumlahkan 90. Sehingga dengan menggunakan rumus tadi, kita masukkan nilai-nilai ini. Jadi sekali lagi, N-nya, jumlah observasinya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya ada 5. Ini kita bentuk, atau kita masukkan nilai-nilainya. Ini N, ini sigma X. Ini tadi sigma, apa tadi? Sigma X pangkat 2. Ini sigma Y, ini sigma X kali Y. Nah, karena parameternya ini A, maka kita namakan ini sebagai matriks A. Nah, matriks ini yang 5, 10, 10, 30 kita kasih nama yang lain. Katakanlah di sini matriks B. Nah, yang kanan itu adalah konstanta, kita simbolkan K. Sehingga dalam bentuk penulisan matriks, B kali A sama dengan K. Ini semuanya dalam tebal, ini menandakan ini matriks. Nah, ada seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dari persamaan matriks ini bisa kita gunakan inverse matrix ataupun dengan cara aturan Cramer. Nah, untuk contoh kali ini kita akan cari dengan menggunakan inverse matrix. Sehingga di sini kita sesuaikan ini. Kalau kemarin kan di sini untuk X dan Y gitu kan kemarin. Teman-teman mencari X, ini kemarin A ini. Jadi X kemarin A pangkat min 1 kali K. Karena matriks yang di sini kita namakan A. Nah, untuk kali ini kita sesuaikan dengan namanya. Karena tadi parameternya itu adalah A0, A1, maka kita namakan sebagai matriks A. Sehingga untuk mencari A ini adalah matriks B diinverskan dikalikan K. Ini matriks B-nya kita inverskan dikalikan K. Sehingga terlebih dahulu kita cari inverse matriks B ini. Ini sekali lagi kita tuliskan lagi. Untuk mencari inverse B ini kita cari dulu. Kita cari dulu adalah determinannya. Nah, ternyata determinannya adalah 50. Sebenarnya di sini di 50 berarti ada matriks inverse-nya sehingga kita lanjutkan. Langkah berikutnya adalah mencari kovarian B. Sekali lagi nanti dipelajari lagi bagaimana mencari kovarian B sehingga kovarian B kita transpose itu menjadi adjoint B. Ini kita transpose, jadi masih sama. Sehingga matriks inverse B-nya adalah ini. Sehingga untuk mencari A0 dan A1 adalah, ini tadi adalah matriks inverse B dikalikan konstanta. Sehingga diperoleh ini. Jadi sekarang diperoleh A0-nya 3, A1-nya 2. Sehingga
persamaan linearnya adalah karena A0-nya itu konstanta, berarti 3 di sini, jadi Y sama dengan konstantanya 3, dan di sini A1-nya koefisiennya itu 2 positif, berarti di sini kita tambahkan koefisiennya 2 kalikan X. Jadi dari data tadi kita peroleh Y sama dengan 3 plus 2X. Pembentukan fungsi linear ini sebenarnya sama dengan kita mencari persamaan regresi linear dengan menggunakan metode ordinary least square yang bisa kita pelajari di mata kuliah statistika maupun di ekonometrika. Jadi ini adalah penyelesaian pembentukan fungsi dengan satu variabel bebas. Bagaimana dengan, atau ini, jadi sama saja ini, tadi contoh tadi kita menggunakan inverse matrix, bisa juga dicari dengan aturan Cramer. Jadi akan sama hasilnya. Sekarang bagaimana kalau variabel bebasnya lebih dari satu? Katakanlah kita di sini akan membahasnya menggunakan dua variabel bebas saja. Ya, bentuk fungsi linearnya adalah ini. Masih kita gunakan parameternya A. Jadi konstantanya itu A0. A1 adalah koefisien dari variabel X1. Dan A2 adalah koefisien dari variabel X2. Nah, untuk menentukan parameter fungsi tersebut, yaitu A0, A1, dan A2, kita gunakan rumus dalam bentuk sistem persamaan linear dalam bentuk matriks. Jadi kalau tadi B-nya adalah 2 kali 2, di sini menjadi 3 kali 3. Sekarang di sini N masih sama. Sekarang ada sigma X1. Jadi yang untuk baris pertama sigma X1 dan di sini ada sigma X2. Begitu juga dengan kolom pertamanya. Jadi sama untuk baris pertama dengan kolom pertamanya itu sama. Nah, yang di sini sekarang menjadi sigma X1 pangkat 2. Karena di sini sebenarnya kan sigma X1 kali X1. Di sini menjadi sigma X1 kali X2. Kalau yang ini sigma X2 kali X1. Yang perlu diperhatikan juga bahwa sigma X1 kali X2 itu akan sama dengan sigma X2 kali X1. Dan yang terakhir di sini adalah sigma X2 pangkat 2. Ini untuk dua variabel bebas. Kalau untuk tiga variabel bebas juga akan sama, mengikuti pola seperti ini. Jadi di sini N, sigma X1, sigma X2, jadi di sini ada tambahan sigma X3. Begitu juga dengan kolom yang pertama. Nah, di sini berarti ini sigma X1 pangkat 2, ini sigma X1 kali X2. Di sini tambahnya adalah sigma X1 kali X3. Begitu juga dengan yang ini. Nah, untuk parameternya itu A0, A1, A2. Ini berarti matriks A-nya. Ini kita sebut yang 3 kali 3 ini adalah matriks B. Ini kalikan matriks A, parameter yang akan kita cari. Dan di sini konstantanya isinya adalah semuanya dikalikan dengan Y. Yang pertama sigma Y saja. Yang baris kedua adalah sigma X1 kalikan Y. Dan yang ketiga adalah sigma X2 kali Y. Nah, untuk nanti tiga variabel bebas ya mengikuti pola yang sama. Sebagai contoh ini, ya tadi berarti kalau kita mempunyai, ini yang saya merahkan adalah yang diketahui. Ya sampai
angka ini sama. Ada di sini contohnya ada 5 observasi. Diketahui X1, X2, dan Y. Ini yang diketahui itu saja. Untuk menyelesaikannya, kita lihat di sini. Sama seperti yang contoh sebelumnya. Tadi yang ada baru X1, X2, dan Y. Berarti yang belum ada kolomnya adalah X1 pangkat 2, X1 kali X2. Nah, ini X2 kali X1 tidak perlu lagi, karena hasilnya akan sama. Yang belum lagi juga X2 pangkat 2. Yang belum X1 kali Y dan X2 kali Y. Sehingga kolomnya kita tambahkan ini. Jadi X1 kali X1 atau X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X1 kali Y, X2 kali Y, dan X1 kali X2. Sehingga kita lanjutkan di sini. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, ini penjumlahannya adalah yang paling bawah. Nanti bisa ditulis ulang, diikuti. Sehingga hasilnya ini. Nah, penyelesaiannya, atau kita masukkan dulu. Ini saya tuliskan lagi rumusnya, sehingga dari hasil tabel ini kita masukkan ke rumus tadi, N-nya 5. Ini semuanya kita masukkan, sehingga membentuk persamaan matriks seperti ini. Seperti halnya dengan yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk menyelesaikannya, bisa menggunakan inverse matrix maupun aturan Cramer. Langkah pertama adalah, kalau ini kita namakan B, ini A, ini K. Nah, sehingga yang pertama kita cari determinannya. Ternyata di sini contoh ini determinannya adalah 0, maka tidak ada penyelesaian. Ini kebetulan saja determinannya 0. Tapi juga saya sudah berikan contoh yang lain. Ini contoh yang lain. Jadi diketahui sama X1, X2, dan Y. Dengan menggunakan rumus tadi, kita teruskan membuat kolomnya sesuai dengan rumus yang ada. Sehingga diperoleh ini penjumlahannya ini. Dan kita masukkan ke rumus tadi. Langkah pertamanya adalah mencari determinan dari matriks 3x3 ini. Nah, jadi nanti ini untuk latihan di rumah saja. Ini saya berikan kuncinya. Diperoleh nanti A1-nya ini 1,099, A1-nya 2,549, dan A2-nya 1,209, sehingga bisa kita bentuk fungsi linearnya adalah Y sama dengan 1,099 konstantanya. Nah, untuk A1-nya adalah positif, berarti plus 2,549 kalikan X1. Karena A1 itu adalah koefisien dari variabel X1. A2-nya ini plus 1,209, berarti di sini juga plus 1,209 kalikan X2. Inilah kita sudah peroleh fungsi linear. Jadi itu kegunaan kedua dari matriks, yaitu membentuk fungsi linear. Sebenarnya pembentukan fungsi non-linear juga akan sama atau mirip saja, tapi belum kita bahas pada kuliah kali ini. Untuk yang non-linear bisa kita misalkan, kalau X pangkat 2, nah berarti kita misalkan ada X pangkat 2. Selanjutnya, penggunaan matriks ini kita terapkan dalam bidang ekonomi. Ya, banyak sekali. Ini hanya sebagian saja yang saya tuliskan.
Yang pertama membentuk fungsi linear, atau di sini juga sering juga dinamakan regresi linear. Maksimisasi utilitas dan anggaran dan seterusnya. Tapi nanti yang terutama akan kita bahas adalah pembentukan fungsi linear dan ini maksimisasi laba perusahaan dengan 2 produk atau lebih, dan juga maksimisasi laba monopolis dengan diskriminasi harga. Yang pertama ini mirip saja dengan contoh yang kedua tadi. Jadi kita membentuk fungsi permintaan. Bahwa permintaan itu, kuantitas yang diminta merupakan fungsi dari harga barang itu sendiri dan pendapatan. Disposable, katakanlah seperti itu di sini. Katakanlah di sini ada 7 observasi. Boleh datanya itu time series atau berkala atau juga cross section. Jadi di sini kita lihat bahwa key di sebelah kiri berarti nanti merupakan variabel terikat. Sedangkan di sini P maupun YD-nya itu sebagai variabel bebas. Untuk memudahkan variabel terikatnya key-nya kita ganti dengan Y, P-nya kita ganti katakanlah dengan X1, dan YD-nya kita ganti dengan X2. Katakanlah kita ketahui yang berwarna biru ini, sama seperti tadi, ini sama saja, sehingga diperoleh ini. Pembentukannya sama, tapi kita terapkan saja di fungsi permintaan. Ini fungsi-fungsi yang lain juga sama, bisa saja kita terapkan di fungsi penawaran. Kita juga bisa terapkan untuk fungsi konsumsi dan lain sebagainya. Ini hanya satu saja kita contohkan pembentukan fungsi permintaan. Penyelesaiannya sama. Kita bentuk menjadi persamaan matriks. Sehingga dengan menggunakan matriks inverse ataupun aturan Cramer, bisa kita peroleh parameternya yaitu A0, A1, dan A2. Sehingga nanti fungsi linearnya atau fungsi permintaan linearnya, saya tuliskan di sini sesuai dengan simbol variabel yang sebelumnya, bahwa Q fungsi dari P dan YD. Karena tadi untuk Y maupun X1 dan X2 itu pemisalan saja. Karena sebelumnya rumusnya kita masih dalam bentuk Y, X1 dan X2. Nah, tapi setelah kita ketemu A0, A1 dan A2-nya, kita kembalikan ke bentuk atau simbol semula. Sehingga di sini fungsi permintaannya adalah Q 31,901. Nah, karena A1-nya negatif, ini min 3,091, di sini juga kita tuliskan minus 3,091 untuk variabel P. Maksudnya di sini kita tuliskan P atau kalikan P. Begitu juga dengan A2-nya adalah negatif juga. Kita tuliskan juga di sini adalah negatif. Untuk A2 yaitu koefisien variabel YD, sehingga di sini A2-nya itu min 0,192 dikalikan YD. Adalah hasil fungsi permintaan linear. Yang kedua adalah diskriminasi harga. Di sini kita misalkan mempunyai contoh ada perusahaan yang melakukan diskriminasi harga
Perusahaan ini bergerak di bidang penerbangan. Dia membagi penerbangannya menjadi penerbangan siang, malam, dan penerbangan khusus. Nah, di sini diketahui masing-masing pasar adalah fungsi permintaannya. Jadi di sini Q1 diketahui ini. Q1 permintaan pasar untuk penerbangan siang. Jadi di sini Q1 fungsi dari P1, juga Q2 fungsi dari P2, dan Q3 fungsi dari P3. Nah, diketahui ini. Dan diketahui juga C, ini adalah fungsi biayanya. Fungsi biaya total. C-nya di sini berbentuk fungsi dari Q, tapi Q-nya adalah merupakan penjumlahan dari Q1, Q2, dan Q3. Jadi nanti untuk lebih mudahnya, Q-nya kita ganti dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Jadi ini 10 dikalikan semua ini. Q1 plus Q2 plus Q3. Begitu juga dengan di sini. Untuk 0,5 kali Q pangkat 2, Q-nya kita ganti ini. Sama. Q1 plus Q2 plus Q3. Yang semuanya ini kita pangkatkan 2 dulu, baru kita kalikan 0,5. Nah, pertanyaannya ini, bentuk fungsi penerimaannya, bentuk fungsi labanya. Dan yang penting ini sebenarnya pertanyaan ini untuk sebagai guidance ya, atau langkah-langkah pengerjaannya. Saya sengaja di sini membentuk pertanyaan ini sebagai petunjuk bagaimana langkah-langkah pengerjaannya. Jadi bentuk fungsi penerimaannya dulu. Penerimaannya itu TR. TR adalah P kali Q. Tapi tadi ada 3 pasar. Nanti kita jelaskan. Setelah itu kita bentuk fungsi biayanya. Seperti tadi singgung lagi. Tadi fungsi biayanya, cost-nya itu, Q-nya itu kita ganti dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Setelah itu kita bentuk menjadi persamaan matriks. Dan kita selesaikan dengan bisa metode inverse maupun metode Cramer. Setelah ini lanjutannya. Uji apakah labanya maksimum, berapa laba maksimumnya, dan berapa elastisitas permintaan masing-masing pasar pada output dan harga tersebut. Ini langkahnya. Jadi yang pertama adalah membentuk fungsi labanya. Fungsi laba itu, ini laba P itu TR atau R, penerimaan dikurangkan total cost. Sedangkan penerimaannya itu sendiri adalah P kali Q. Nah, untuk penerimaannya berarti penjumlahan dari permintaan pasar 1, permintaan pasar 2, dan permintaan pasar 3. Kenapa? Karena tadi ada 3 pasar. Nah, untuk mencari penerimaan adalah P kali Q. Jadi karena tadi diketahui Q fungsi dari P, kita balik. Kebetulan ini linear. Sehingga P1 sama dengan 144 min 12 Q1. Jadi kita bentuk dulu menjadi P fungsi dari Q semuanya. Sehingga nanti akan diperoleh R atau fungsi penerimaan masing-masing pasar. Nah, di sini sehingga saya tuliskan. Ini saya langsung tuliskan bahwa ini untuk pasar 1. Jadi ini P ini P kalikan Q. P1 kalikan Q1 itu pasar 1. Ya ini P2 kali Q2 dan P3 kali Q3 dikurangkan C. C-nya saya masih hanya tuliskan C saja. Selanjutnya C-nya ini. C-nya ini karena Q-nya tadi adalah
penjumlahan dari Q1 plus Q2 plus Q3. Ya, saya uraikan di sini. Ini sama semuanya. Saya akan masukkan ini. Nanti bisa dicoba lagi. Jadi ini kita uraikan. Sehingga fungsi labanya ini, oke, karena ada yang sama kita sederhanakan. Karena ada yang sama kita sederhanakan. Nah, contoh di sini ada misalkan min 12 Q1 pangkat 2, di sini ada setengah Q pangkat 2. Jadi min 12 setengah Q1 pangkat 2 dan seterusnya. Sehingga yang baris terakhir ini adalah fungsi dari laba totalnya. Dari fungsi laba ini kita turunkan secara parsial. Ini saya tuliskan lagi. Terhadap Q1 kita simbolkan P1. Jadi P1 di sini adalah derivatif parsial dari fungsi laba P diturunkan terhadap Q1. Disamakan dengan 0. Karena kita ingin mencari laba yang maksimum. Jadi syarat laba maksimum adalah turunan pertama dari fungsi P adalah sama dengan 0. Karena ini P-nya terdiri dari fungsi Q1, Q2, dan Q3, maka ada derivatif parsial dari fungsi P terhadap Q1, yaitu kita simbolkan P1. Ada derivatif parsial dari fungsi P terhadap Q2, kita simbolkan P2. Dan derivatif parsial dari fungsi P terhadap Q3 kita simbolkan P3. Semuanya kita sama dengan 0. Nah, di sini masing-masing persamaan. Jadi ada kita punya 3 persamaan. Kita susun ulang. Nah, untuk mempermudah, karena di sini banyak minnya, kita pindah ruaskan ke kanan. Dan kita susun ulang, Q1-nya paling kiri, Q2-nya di tengah, dan Q3-nya di kolom ketiga. Dan untuk konstantanya kita pindah ruaskan. Semuanya sehingga akan membentuk ini. Nah, seperti kemarin, dari 3 persamaan ini, kita bentuk menjadi persamaan matriks. Dan yang akan kita cari adalah Q1, Q2, dan Q3. Nah, setelah dapat persamaan matriks ini, bisa kita selesaikan dengan metode matriks inverse maupun bisa juga menggunakan aturan Cramer. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini nanti untuk latihan. Sehingga diperoleh ini. Diperoleh Q1-nya ini, Q2-nya ini. Sehingga P1 ini, P2-nya ini, dan P3-nya ini. Sehingga untuk mencari elastisitas ini. Jadi nanti coba pelajari lagi bagaimana cara mencari elastisitas permintaan. Untuk mencari determinannya ini. Nah, jadi yang penting di sini untuk penggunaan matriksnya adalah kita peroleh Q1, Q2, dan Q3. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain itu sebenarnya pertanyaan tambahan. Itu untuk memperkaya kita memahami teori ekonomi, khususnya ekonomi mikro, dengan menggunakan pendekatan matematis. Yang berikutnya adalah, ini kita lewatkan saja, nanti bisa dipelajari sendiri. Prinsipnya sama. Jadi prinsipnya adalah, misalnya di sini maksimisasi utilitas dengan kendala anggaran. Prinsipnya adalah, kalau misalkan kita sudah pernah bahas menyelesaikan dengan fungsi Lagrangian, nah, untuk FOC-nya ini disamakan dengan 0. Nah, dari sini bisa kita bentuk menjadi persamaan matriks. Itu kuncinya seperti itu. Pada prinsipnya sama. Kita lewati saja contohnya. Karena yang
selanjutnya kita bahas ini. Jadi saya singgung bahwa akan kita bahas tadi itu maksimisasi laba perusahaan dengan 3 barang yang saling berkaitan. Bisa saja ini 2 barang, contoh ini adalah 3 barang. Jadi perusahaan mempunyai atau menghasilkan output 3 barang yang barang tersebut saling berkaitan. Kaitannya terutama di sini terlihat dari fungsi biayanya. Di sini terlihat fungsi biaya bersama, ya, atau seringkali dinamakan fungsi biaya bersama untuk menghasilkan 3 output tersebut. Nah, di sini diketahui adalah fungsi permintaan dari masing-masing output tersebut. P1 berarti fungsi permintaan dari produk ke-1. Katakanlah di sini kita simbolkan produk 1, tapi ternyata permintaan dari produk 1 itu juga ditentukan selain oleh barang tersebut, juga oleh barang lain. Ini bisa kita lihat, untuk P2 juga sama, P3 juga sama. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah output dan harga masing-masing barang agar labanya maksimum? Nah, ini berarti di sini kita mencari, yang pertama adalah mencari fungsi labanya. Mencari fungsi laba dulu. Laba adalah total penerimaan dikalikan total biaya. Ini mirip dengan contoh diskriminasi harga tadi, yang contoh perusahaan penerbangan. Kalau diskriminasi harga itu adalah melakukan pembagian pasar dan menentukan harga yang berbeda-beda. Kalau di sini adalah ini pasarnya berbeda-beda atau outputnya di sini adalah 3 output yang mempunyai pasar berbeda-beda. Kalau diskriminasi harga itu barangnya sama tapi dipasarkan di pasar yang berbeda. Nah, di sini sama ininya. Jadi karena laba maksimum ya berarti kita membentuk yang pertama adalah total revenue TR atau total penerimaan dan total biaya. Nah, kebetulan total biayanya sudah terurai menjadi Q1, Q2, dan Q3. Ini sama. Jadi karena ada 3 produk, Q1, Q2, dan Q3, jadi untuk P1 dikalikan Q1. Ini berarti menghasilkan TR1. Yang kedua, P2 kali Q2, ini menghasilkan TR2. Dan yang berikutnya adalah P3 kali Q3, ini menghasilkan TR3. Dikurangkan dengan total biaya. Nah, yang perlu diingat di sini, pengurangannya ini adalah semuanya dikurangkan dengan TC, total cost. Makanya di sini saya berikan tanda kurung. Ini jangan lupakan ini. Sehingga kalau kita uraikan ini jadi fungsi labanya ini, atau bisa kita sederhanakan ini karena ada yang sama. Nah, setelah kita peroleh fungsi laba, agar labanya maksimum, kita turunkan secara parsial dari fungsi laba itu terhadap Q1, Q2, dan Q3 yang masing-masing disamakan dengan 0. Itu kan syarat perlunya, atau FOC-nya adalah turunan pertama disamakan dengan 0. Sehingga setelah kita peroleh derivatif parsial pertamanya terhadap Q1, Q2, dan Q3, kita dapat susun ulang.
seperti tadi. Jadi Q1, Q2 kita susun ulang. Di sini sudah kita susun. Sehingga bisa saja ini kita pindah ruaskan. Yang negatif kita pindah ruaskan ke kanan menjadi positif dan sebaliknya bisa saja, tapi untuk kali ini kita tetap seperti ini. Ya, di sini negatif semua. Sehingga kita bentuk jadi kesamaan matriks ini. Nah, kali ini kita akan gunakan aturan Cramer. Seperti kemarin kita cari determinan A-nya itu sendiri. Setelah itu kita cari determinan A1-nya. Jangan lupa untuk A1 berarti kolom pertama kita ganti dengan konstanta. Begitu juga dengan A2 dan A3. Nah, di sini kita peroleh ini determinan A, determinan A1, dan determinan A2 serta determinan A3. Sehingga Q1 kita peroleh determinan A1 dibagi determinan A. Dapatlah 5,95. Begitu juga dengan Q2 diperoleh 6,42 dan Q3-nya adalah 5. Ini untuk membuktikan bahwa labanya maksimum. Masih ingat kemarin kita gunakan determinan Hessian saja. Karena tidak terbatas. Ini kita peroleh. Dari FOC-nya ini kita turunkan ke masing-masing terhadap Q1, terhadap Q2, dan terhadap Q3. Sehingga diperoleh ini P11, ini P12, P13, ini P21, P22, P23, ini P31, ini P32, dan sini P33. Ternyata determinan Hessian-nya adalah negatif. Kita cari H1-nya ini berarti negatif min 6. H2-nya berarti yang 2 kali 2 yang pertama ini. Min 6, min 3, 3, min 6, min 3, min 3, min 12. Yang ini saja. Itu H2-nya kita cari. Ternyata positif. Jadi H1-nya ini min 6. H2-nya kita peroleh 63. H3-nya itu sama dengan determinan H-nya. Yaitu negatif. Jadi di sini tandanya berubah-ubah. Ini H1-nya min, H2-nya plus, H3-nya min. Maka fungsi laba tersebut adalah maksimum. Itu saja yang kita bisa pelajari. Nanti untuk latihan adalah tadi ada beberapa yang belum ini. Jadi PR-nya adalah ini, melanjutkan yang ini. Jadi latihan 1 pembentukan fungsi perimitan. Di sini sudah saya berikan jalannya. Saya membentuk fungsi perimitan. Nah, untuk latihannya adalah mencari A0, A1, dan A2. Ini saya gunakan salah satu saja nanti. Boleh menggunakan inverse matrix maupun dengan aturan Cramer. Itu latihan pertama. Dan latihan keduanya adalah yang ini saja. Jadi yang latihan diskriminasi harga diselesaikan dengan boleh aturan Cramer maupun dengan cara matrix inverse. Jadi ada 2 latihan itu saja. Kita cukupkan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.